Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ari Afdillah Iksan dengan NIM 2348201049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme tumbuhan, yaitu tentang anabolisme atau fotosintesis. Yang pertama, kita masuk apa sih metabolisme tumbuhan? Metabolisme adalah kumpulan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan untuk mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk berbagai kegiatan sel dan tubuh. Metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kita akan masuk ke anabolisme tumbuhan. Anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Proses anabolisme memerlukan energi untuk menyusun zat-zat yang lebih kompleks seperti protein dari asam amino, asam nukleat dan nukleotida, dan polisakarida dari monosakarida. Secara umum, anabolisme terjadi dalam dua tahap utama, yaitu penguraian molekul sederhana atau disebut dengan katabolisme untuk memperoleh energi dan prekursor, dan penggunaan energi serta prekursor ini untuk membangun molekul kompleks. Proses anabolisme sangat penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, dan pembentukan zat-zat yang diperlukan untuk fungsi normal sel. Proses ini membutuhkan energi dari luar seperti cahaya, contohnya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain organisme yang mengandung daun hijau, ada juga organisme seperti alga dan berbagai bakteri yang menggunakan nutrisi, karbon dioksida, dan air untuk fotosintesis, seperti membutuhkan bantuan energi dari matahari atau sinar UV. Baiklah, kita masuk ke proses fotosintesis. Yang pertama itu, tumbuhan mengambil air dari tanah, kemudian diambil oleh akar, dan dari akar dimetabolisme oleh sistem transportasi, yaitu jaringan xilem dan floem, didistribusikan ke seluruh organ tubuh tumbuhan, termasuk daun. Yang kedua itu, karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Tempatkan stomata di bagian bawah daun. Fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menerima sinar matahari dan kemudian cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Yang keempat, ada gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tanaman atau dapat disimpan di organ tanaman lain seperti buah-buahan. Yang kelima, ada selain dengan gula, oksigen yang terbentuk lolos melalui stomata dan kemudian ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Yang terakhir, ada melalui polimerisasi, glukosa atau gula yang dihasilkan dari proses ini akan diubah menjadi pati atau amilum. Esensinya atau zat pati akan tersimpan dari akar. Proses fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang atau reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, dan reaksi gelap atau reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Reaksi terang adalah reaksi menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini membutuhkan molekul air dan sinar matahari. Prosesnya dimulai dengan penangkapan foton oleh pigmen yang bertindak sebagai antena. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosintesis 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitar molekul air. Molekul air akan dipecahkan oleh ion magman yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoloid. Dan yang kedua, ada reaksi gelap atau reaksi tidak memerlukan cahaya matahari, di mana proses ATP dan NADPH dibuai oleh CO2 dan kemudian diubah menjadi gula. Substrat adalah tempat terjadinya reaksi gelap dan buffer terjadi proses imobilisasi, reduksi, dan regenerasi. Baiklah, kita masuk ke faktor fotosintesis. Yang pertama itu ada intensitas cahaya. Setiap tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda. Tanaman C3 seperti kacang, kapas, kedelai, kentang, dan gandum memiliki toleransi cahaya yang rendah, sehingga saat menghadapi intensitas cahaya yang tinggi, fotosintesis tidak meningkat. Sedangkan toleransi cahaya tanaman C4 seperti tebu, jagung, dan sorghum pada intensitas cahaya yang tinggi akan meningkat intensitas fotosintesis.
Yang kedua ada faktor dari suhu. Semua tanaman membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman C3, suhu optimum yang dibutuhkan adalah sekitar 20-26 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman C4, suhu optimum yang diperlukan untuk fotosintesis adalah sekitar 35-40 derajat Celcius. Yang ketiga ada umur tanaman. Ketika tanaman sudah dewasa, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna. Hal ini membantu meningkat efektivitas dan laju proses fotosintesis. Yang keempat ada konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan oksigen. Karbon dioksida sangat memengaruhi fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara akan meningkatkan laju fotosintesis. Berbeda dengan karbon dioksida, semakin banyak konsentrasi O2 atau oksigen akan membuat intensitas fotosintesis menurun. Yang kelima ada air dan kandungan hara. Fotosintesis akan terganggu jika tanaman kekurangan air, begitu juga dengan air yang melimpah juga menghambat fotosintesis. Klorofil sebenarnya membutuhkan unsur Mg atau magnesium dan nitrogen atau N. Bila kedua unsur tersebut kurang, maka laju fotosintesis akan menurun. Baiklah, kita masuk ke manfaat fotosintesis. Yang pertama itu ada menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Selama fotosintesis, tumbuhan juga melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Oksigen diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk bernapas. Yang kedua, ada membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Buah dan umbi merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh proses kimia ini. Buah-buahan dan umbi-umbian juga dapat dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Yang ketiga itu menghasilkan glukosa. Selain oksigen, buah mengandung glukosa. Glukosa pada tumbuhan digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat zat makanan lain seperti lemak atau protein. Yang keempat adalah melembabkan udara di lingkungan sekitar. Kelembapan alami 10% disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kelembapan udara yang meningkat berdampak pada manusia, yaitu membantu sedasi, mengatasi kelelahan, dan membantu orang tidur lebih nyenyak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.